Selamat malam Bapak Ibu. Pada malam ini kita akan bertemu untuk mempraktikkan coaching dari modul 2.3. Coach akan diperankan oleh Ibu Kurnianingsi, Ibu Wahyu sebagai coach dan pengamat Pak Imron. Silakan untuk Bu Nia, Bu Wahyu dan Pak Imron. Waktu saya silakan. Terima kasih Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahyu. Halo Bu, apa kabar? Sehat aja kan Bu? Bu Nia, Alhamdulillah Bu sehat. Bu, dari tadi saya perhatikan kok Bu Wahyu melamun saja. Ada apa sih ya Bu ya? Gini, saya sedang merasa tidak nyaman Bu. Pikiran saya rasanya tidak tenang. Apa Bu Wahyu? Apa Bu Wahyu mau menceritakan yang membuat Bu Wahyu tidak nyaman? Yuk, kita duduk ngobrol bareng Bu. Saya memang butuh seorang untuk tempat bercerita masalah saya Bu. Ya, insya Allah siap Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang membuat Bu Wahyu merasa tidak nyaman dan pikiran tidak tenang? Gini Bu, tadi pagi kan saya mengajar di kelas, disupervisi oleh pengawas. Nah, beliau itu bertanya, mengapa saya tidak menggunakan buku teks? Lalu baru saja ini saya dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah tentang hal ini. Saya jadi bingung Bu. Oke, baiklah Bu. Kita bincang-bincang tentang permasalahan Bu Wahyu ini ya. Setelah bincang-bincang kita nanti, kira-kira apa harapan Bu Wahyu? Harapan saya sih, saya ingin punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Biar saya jadi ayem, pikiran juga tenang. Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang kesalahan saya, sehingga saya tidak mendapat teguran Bu. Baiklah Bu Wahyu. Menurut Bu Wahyu, yang paling membuat Ibu merasa sedih dari permasalahan ini apa Bu? Yang membuat saya sedih ya, saya sudah menjelaskan kepada pengawas sekolah. Saya memang tidak menggunakan sumber buku teks saat mengajar, tetapi saya sudah menggunakan sumber belajar yang lain dan sesuai loh dengan kurikulum. Tetapi sepertinya sih beliau tidak berkenan dan kemudian beliau melaporkannya kepada kepala sekolah. Ya sudah, akibatnya saya ditegur oleh kepala sekolah. Begitu ya Bu ya. Apa masih ada lagi Bu? Bagaimana perasaan Bu Wahyu kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah? Iya Bu, saya jadi merasa malu sekali. Perasaan saya jadi tidak enak. Bingung harus bilang bagaimana Bu. Iya Bu, dengan adanya permasalahan ini membuat Bu Wahyu menjadi tidak nyaman ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Wahyu lakukan agar hal ini bisa diatasi Bu? Ya rencana saya sih, saya mau menemui Bapak pengawas. Kemudian saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Kemudian ya saya yang menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan dan pengarahan dari beliau tentang bagaimana sih seharusnya proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu Bu, kira-kira rencana saya. Wah, iya Bu, itu rencananya bagus Bu. Ini langkah awal Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu berkaitan dengan pembelajarannya Bu, apakah Bu Wahyu sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dan perangkatnya dengan teliti, termasuk sumber belajarnya Bu?
Saya sih sudah berusaha mempersiapkan semuanya sebelum saya mengajar, Bu. Sudah saya siapkan pokoknya semuanya. Oh iya, Bu Wahyu. Lalu Bu Wahyu ketika mengajar menggunakan sumber apa ya Bu ya, kalau tidak menggunakan buku teks? Hmm, saya pakai PowerPoint dan video, Bu. Ya, menurut saya sih supaya anak-anak lebih jelas gitu, Bu. Oh iya, berarti reaksi anak-anak ketika Bu Wahyu menggunakan PowerPoint dan video itu gimana Bu? Maksudnya Bu Wahyu kan pengen supaya anak-anak lebih jelas ya Bu ya. Nah, yang Ibu Wahyu amati reaksi anak-anak gimana Bu? Iya, menurut saya murid-murid senang, Bu. Karena kalau menggunakan PowerPoint dan video itu kan bisa menampilkan gambar. Gambarnya menarik, bisa bergerak-gerak. Materinya juga jadi lebih jelas, Bu. Anak-anak lebih tertarik kalau menggunakan media itu. Iya ya Bu ya, anak-anak senang ya Bu ya menggunakan PowerPoint dan video itu ya Bu ya. Lalu apa Bu yang akan Bu Wahyu lakukan Bu? Saya memang ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini, Bu. Tapi yaitu saya masih bingung mana yang paling tepat saya lakukan kira-kira ya, Bu. Oh iya Bu, bagus Bu. Ada usaha ya Bu untuk mengatasi masalah ini ya Bu ya. Kalau Bu Wahyu sudah punya hal-hal yang akan dilakukan, apakah Bu Wahyu sudah membuat skala prioritas mana dulu yang mau dilakukan Bu? Iya, Bu, saya akan merenung dan merefleksikan dari dulu apa yang telah terjadi. Kemudian saya akan minta maaf pada Pak Pengawas dan Kepala Sekolah atas kesalahan saya, Bu. Wah iya, langkah Bu Wahyu itu bagus banget Bu ini Bu. Lalu selain meminta maaf kepada Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah, apa masih ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Bu Wahyu? Masih, Bu. Saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan agar bisa lebih baik gitu, Bu. Oh iya, bagus banget itu Bu. Ya, Bu Wahyu apa sudah punya ide Bu untuk memperbaiki pembelajaran Bu Wahyu? Ya, ketika mengajar, saya akan menggunakan buku teks, Bu, seperti yang sudah disarankan. Di samping itu, nanti saya akan menggunakan sumber-sumber pembelajaran lainnya, Bu, seperti PowerPoint dan video tadi. Oh gitu ya Bu ya. Apakah menurut Bu Wahyu menggunakan buku teks dalam pembelajaran itu akan bermanfaat Bu bagi murid Bu? Menurut saya sih iya, Bu. Karena di buku teks kan ada materi yang diuraikan secara rinci. Tidak hanya poin-poinnya saja. Dan saya pikir juga dengan menggunakan buku teks, murid jadi lebih familiar, Bu, dengan buku pegangan dan memacu mereka untuk berliterasi lebih banyak lagi, Bu. Wah iya Bu, bagus Bu Wahyu. Berarti Ibu berikutnya akan menggunakan buku teks dan PowerPoint dalam pembelajaran ya Bu ya? Sebenarnya sih rencana saya tidak hanya menggunakan buku teks dan PowerPoint saja, Bu. Saya juga akan menggunakan media dan sumber lain yang menarik, yang lebih disukai sama anak-anak untuk belajar, Bu. Wah, Bu Wahyu keren ya Bu ya. Jadi Bu Wahyu akan menggunakan buku teks, PowerPoint, dan media lain untuk pembelajaran ya Bu ya. Apakah Bu Wahyu bisa menceritakan lebih jauh tentang rencana Bu Wahyu ini? Iya, Bu. Jadi gini. Jadi saya akan menggunakan buku teks untuk pembelajaran dan akan membuat PowerPoint untuk menayangkan poin-poin materi yang disukai
Ditambah nanti ada gambar, video, supaya anak-anak tidak jenuh, lebih tertarik dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga berencana akan membuat materi menggunakan podcast. Mungkin murid juga suka belajar dengan cara mendengarkan suara. Apakah Bu Wahyu bisa menceritakan sekali lagi, Bu, hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan setelah ini, Bu? Oke, Bu, saya akan ceritakan. Yang pertama, saya akan melakukan refleksi tentang cara mengajar saya, sehingga saya bisa mengetahui apa sih yang harus saya perbaiki nanti, supaya tidak dimarahi lagi, Bu. Terus yang kedua, saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Terus yang ketiga nanti, saya akan tetap membuat media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, langkah yang keempat nanti, saya akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran, sehingga murid akan mengeksplor materi pembelajaran dalam buku teks dengan panduan LKPD. Selanjutnya, langkah yang kelima nanti, saya akan belajar membuat media pembelajaran podcast ke Pak Imron. Itu, Bu, rencana saya ke depan nanti. Wah, bagus banget, Bu. Mantap, Bu Wahyu, rencananya. Saya senang sekali, Bu, dengan bincang-bincang kita kali ini, Bu. Lalu, apa komitmen Bu Wahyu untuk menjalankan rencana Bu Wahyu ini? Saya akan melakukan refleksi diri dulu, Bu, dengan apa yang telah saya lakukan, dan tentunya meminta masukan dari pengawas dan kepala sekolah, bahkan teman-teman guru. Nah, untuk melaksanakan komitmen ini, Bu Wahyu, apakah Bu Wahyu membutuhkan bantuan atau dukungan? Pasti, Bu, saya pasti membutuhkan. Saya akan meminta bantuan kepada teman-teman guru. Misalnya cara menyusun RPP, cara membuat media, dan lain sebagainya, Bu. Oke, alhamdulillah, semoga teman-teman di sekolah, teman sejawat siap membantu ya Bu ya, saling belajar ya Bu ya, sehingga nanti Bu Wahyu akan dipermudah untuk melaksanakan rencana Ibu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Nia, saya jadi merasa lega nih. Merasa senang sudah mempunyai rencana yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu Nia. Sama-sama Bu Wahyu, senang bisa bincang-bincang dengan Bu Wahyu. Bu Wahyu hebat pokoknya. Semangat ya Bu ya. Ayo Bu, senyum Bu, smile Bu, smile. Smile Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, demikianlah penampilan dari Bu Kurnianingsih sebagai coach dan Bu Wahyu sebagai coach. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan pengamatan oleh Pak Imron. Silakan Pak Imron. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan hasil observasi atas praktek coaching model Tirta yang telah dilaksanakan oleh Ibu Kurnianingsih dan Ibu Wahyu. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, tercermin bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Kurnianingsih dan Bu Wahyu sudah melaksanakan tahapan Tirta. Diawali dari tahap tujuan. Di tahap tujuan ini ditetapkan bahwa tujuannya adalah untuk mendengarkan permasalahan Bu Wahyu dan membantu mencari solusi untuk mengatasi masalahnya, yaitu di mana Bu Wahyu mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar, dikarenakan Ibu Wahyu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Kemudian pada tahapan identifikasi masalah, coach menggali permasalahan Bu Wahyu dan memberikan apresiasi atas hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Bu Wahyu dalam melaksanakan pembelajaran. Coach juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang selama ini telah dilakukan oleh Ibu Wahyu. Pada tahap rencana aksi, Coach menanyakan rencana Bu Wahyu tentang
hal-hal yang akan dilakukan Bu Wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dicurhatkan ini. Kemudian di tahap tanggung jawab, Coach menanyakan komitmen Bu Wahyu untuk menjalankan rencana aksinya, dan Coach berkomitmen akan melakukan refleksi diri dengan apa yang telah dilakukan dan meminta masukan dari pengawas, kepala sekolah, atau teman-teman guru tentang cara mengajar. Sehingga Coach atau Bu Wahyu akan mengetahui kekurangan diri dan berusaha untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Demikianlah tahapan Tirta yang dilakukan dalam praktik coaching antara Ibu Kurnianingsih dengan Ibu Wahyu. Sekian. Ya, terima kasih Pak Imron sudah menyampaikan pengamatan hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Nia terhadap Bu Wahyu. Dengan demikian, untuk proses coaching pada kasus 3 sudah selesai kita laksanakan bersama. Terima kasih teman-teman.